Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Resti, pada kegiatan kali ini saya mau mengadakan kegiatan praobservasi Bu Resti ya. Tujuannya supaya Bu Resti nanti menjadi semakin siap dalam pelaksanaan observasi di kelas. Begitu Bu Resti. Ya, insya Allah siap. Untuk pertanyaan pertama, ini terkait tentang tujuan pembelajaran Bu Resti. Jadi tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Resti? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai untuk di semester ini itu menggambar perspektif menggunakan dan menggabungkan unsur rupa. Jadi siswa dapat menggambar perspektif dengan menggabungkan lalu juga menggunakan unsur rupa yang sudah mereka pelajari. Untuk arah pengembangannya Bu Resti, jadi seperti apa nanti? Saya lebih kepada agar siswa sebelumnya siswa itu menggambarnya tidak dengan ukuran, tapi sekarang kita belajar siswa dapat belajar dengan menggambar sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan yang akan diukur untuk menghasilkan gambar perspektif. Nah, untuk modelnya Bu Resti, model pembelajarannya akan diterapkan tuh? Kebetulan saya menggunakan model discovery learning seperti itu. Untuk nanti ada sintak-sintaknya ya berarti ya, untuk Ya. discovery learning-nya. Untuk yang strategi pembelajarannya Bu Resti, kira-kira menggunakan apa? Strategi pembelajaran saya lebih kepada bagaimana anak aktif ya Bu ya. Jadi untuk pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang diferensiasi Prosesnya ya. Jadi menggunakan diferensiasi proses. Nah, seperti apa diferensiasi proses yang ingin dilakukan oleh Bu Resti? Ya, proses diferensiasi yang dalam pembelajaran yang saya akan lakukan itu lebih kepada kita memenuhi berbagai kebutuhan gaya belajar mereka. Kita menyediakan media dalam bentuk gambar, video maupun audio. Seperti itu. Jadi untuk kontennya sendiri seperti apa Bu Resti? Kontennya sendiri itu mereka nanti disediakan bisa belajar melalui media gambar atau media video, ataupun nanti juga ada tersedia LKS siswa. Terus untuk penilaiannya seperti apa Bu Resti? Penilaian kebetulan itu kan praktek, jadi untuk penilaian kita menggunakan penilaian praktek yang sudah tersedia kriteria-kriteria yang akan kita nilai. Sasarannya pas berapa ini? Sasarannya pas 8A. Untuk jadwalnya hari apa? Jadwalnya di hari Selasa jam 7.38. Berarti Selasa jam 7.08 pas 8A berarti. Oke, jadi pertanyaan saya cukup ya. Jadi saya ingin tahu arah pembelajarannya Bu Resti itu nantinya seperti apa. Karena nanti ini akan saya pantau. Ya, saya pantau di kelas. Saya harapkan nanti di hari Selasa Bu Resti dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal kepada siswanya ya. Dengan apa tadi tujuannya, modelnya, dan pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal kepada siswa. Oke, berarti kita akan kembali bertemu di hari Selasa ya, jam 7.08. Dan nanti setelah kegiatan observasi akan ada kegiatan lagi yaitu pasca observasi. Ya, terima kasih atas waktunya pada kegiatan observasi ini. Terima kasih, semoga sukses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, silahkan ketua kelas memimpin untuk membuka pembelajaran hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
absen dulu. Ahmad Riyadus ada? Ada. Ada. Ahmed Yaunis? Ada. Ada. Aida? Ada. Ada. Anissa? Ada. Ada. Arina? Ada. Ada. Atia? Ada. Ada. Baik, setelah selesai kita lanjutkan kalau begitu. Selanjutnya sebelum Bu Resti beralih ke materi selanjutnya, minggu lalu kita sudah sampai ke materi apa? Satu titik hilang. Menggambar perspektif satu titik hilang. Lalu kemudian apa yang menurutmu susah dari materi yang minggu lalu? Membuat apa? Garis tengah? Titik tengah? Ada lagi? Nah sekarang untuk hari ini lebih susah lagi. Nah sebelum kita lanjut ke materi yang baru, Bu Resti pengen tahu fokus kalian fokus apa enggak? Kenapa? Karena menggambar perspektif perlu fokus dan ketelitian. Kenapa susah? Karena kamu kemarin kurang teliti, masih banyak salahnya. Nah sekarang Bu Resti punya sebuah, bukan tebak-tebakan ya, jadi silahkan difokuskan, diteliti. Bajumu sekarang warna apa? Putih. Awan warna apa? Putih. Susu warna apa? Putih. Sapi minum apa? Air. Bagus. Lagi ya, coba lagi. Bu Resti punya lagi. Daun warna apa? Hijau. Rumput warna apa? Hijau. Singa makan apa? Daging. Ayo, ada yang mau jawab rumput tadi? Nah, oke. Fokusnya sudah oke. Nah, hari ini Bu Resti akan bukan menjelaskan ya. Bu Resti mempunyai sebuah video bagaimana caranya menggambar perspektif dua titik hilang. Kemarin kamu sudah belajar satu titik hilang, sekarang kita menggambar perspektif dua titik hilang. Bagaimana nanti kamu mengamati videonya, Bu Resti mau nanti setelah mengamati video, kamu sendiri yang menjelaskan langkah-langkah menggambarnya. Bisa? Oke, silakan diperhatikan videonya. Nanti Bu Resti silakan maju satu-satu untuk menjelaskan langkah-langkah menggambar perspektif dua titik hilang. Jelas ya? Ya. Oke. Baik, langsung saja kita akan membuat perspektif dengan dua titik. Peralatannya seperti biasa, kertas, pensil, penggaris, penghapus. Yang pertama kita buat garis horizontal. Kemudian di ujungnya kita kasih tanda, kita hubungkan ke titik yang satu atau titik yang satu, kemudian titik yang kedua, artinya titik kedua. Kemudian kita tarik garis vertikal, kita buat ukuran lebar. Bisa ditambah, bisa saya buat additional. Oke, tadi kamu sudah melihat videonya. Kali ini Bu Resti mau yang berani ke depan untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Dengan menjelaskannya tapi dengan gambar. Ada yang berani? Langkah pertama saja dah. Yuk, langkah pertama kan gampang. Yuk, langkah pertama apa tadi? Buat garis horizontal. Nah, yuk. Ayo Tarangga. Mau dilanjutkan langkah kedua? Tahu? Nah, oke. Yang lain mungkin langkah keduanya apa setelah membuat garis horizontal? Menentukan titik. Titik tengah. Tadi kan ada dua titiknya. Titik satu dan dua. Titik satu dan dua. Siapa yang mau? Cuma kasih titik. Ya Bima. Ya, cuma kasih titik saja. Ada di mana titik satu dan titik duanya, ada di mana kira-kira? Kasih nama. Kemudian, oke. Kemudian berikutnya boleh dilanjutkan? Enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya buat apa? Garis? Garis vertikal. Ada yang mau mencoba garis vertikal? Yuk, Atia. Yuk, membuat garis vertikal. Cuma membuat garis vertikal.
vertikal. Garis vertikalnya terserah ditaruh di mana saja bisa. Bisa di tengah berarti ya, harus di tengah. Tidak harus di tengah. Kali ini tidak harus di tengah. Kenapa? Karena TL-nya ada di kanan dan kiri. Ujung kiri dan ujung kanan. Oke, mau lanjut? Hilang? Lanjut. Oke. Selanjutnya ada yang mau mencoba? Oke, lanjutnya di sana. Lanjutnya apa? Tadi lupa. Ada yang mau mencoba? Tidak ada? Oke, selanjutnya apa? Kalau sesuai dengan video, kita harus menentukan apa dulu? Menentukan? Misal Bu Resti membuat titiknya sampai sini, berarti ini harus dihubungkan lagi kan? Ya. Dihubungkan lagi ke TR1. TR1 di sini dan di luar dari TR2. Kemudian setelah ini apa? Menentukan panjangnya ini. Misalnya boleh taruh sini, berarti kita membuat garis lurus ke atas terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian yang di sebelah sini juga misalnya boleh ditaruh di sini. Ya, kita membuat garis lurus di sebelah sini. Yaitu yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Kita tarik TL-nya ini ke TL2. Ini ke TL2 mana ya? Ini ke TL1. Ketemu titiknya? Titik ini yang cross atau yang menyilang ini dihubungkan sama yang di atas ini. Jelas? Jelas. Oke, kita hubungkan. Jadilah. Nah, yang harus digaris putus-putus yang mana? Yang dalam mana? Ini. Ini diganti garis putus-putus biar tahu bedanya mana yang di dalam dan mana yang di luar. Mana lagi yang harus diganti garis putus-putusnya? Sebelahnya. Ini juga diganti garis putus-putus. Lalu yang mana lagi? Yang ini ya. Garis putus-putus. Lalu garis bakunya ini boleh dihapus dulu biar kelihatan. Garis bakunya boleh dihapus biar kelihatan seperti persegi. Ulang ya. Jadi ukuran untuk garis vertikal ini 15 cm, lalu garis diagonal yang sebelah TL2 6 cm, kemudian satunya lagi 4 cm. Untuk garis yang vertikal yang tengah ini bebas. Kenapa Bu Resti dibebaskan? Silahkan mau ditaruh di dekatnya TL1 boleh, di tengah boleh, di dekatnya TL2 boleh. Kenapa dibebaskan? Nanti setiap anak kalau berbeda-beda, bentuk kubusnya akan berbeda-beda juga. Paham ya? Sudah bisa untuk mulai praktek? Ya, silahkan terlebih dahulu membuat garis horizontal, kemudian dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Sudah, nanti kubusnya di spidol hitam. Nah, ini sudah kan? Ini spidol hitam. Biasa kalau kemarin ya, garis putus spidol hitam. Jangan dihapus garis bantunya ya. Teman-teman hapus apa? Baik, gimana Alif gambarnya? Coba Bu Resti lihat dulu. Nah, ini yang kamu sudah dapat. Kira-kira coba silakan dideskripsikan sendiri, dijelaskan gimana caranya kamu menggambar ini. Awalnya langkah pertama apa? Garis mana yang garis horizontal? Kemudian
garis vertikal. Lalu setelah membuat garis vertikal apa? Setelah itu membuat menentukan garis diagonalnya ya, kanan dan kiri. Lalu disambungkan kemana? Ke TL1 dan TL2. Kemudian setelah itu apa? Gimana? Ya. Jadi jadilah seperti ini ya. Jadi ini yang namanya menggambar perspektif dua titik hilang. Sudah paham ya? Oke, bagus sekali. Terima kasih Alif. Silakan kembali ya. Silakan kembali ke materinya. Nanda? Ya. Kamu sudah selesai ya? Ya, ini hasil dari Nanda. Gimana Nanda? Awal-awalnya langkah pertama apa? Berapa? Garis horizontal. Kemudian langkah kedua bikin ini. Membuat garis vertikal. Kemudian setelah itu ditarik ke TL1 dan TL2. Kemudian setelah itu apa? Menentukan titik tengah atau titik ekubus ya. Setelah menentukan titik ekubus, oke, sama-sama ditarik ke TL1 dan TL2. Setelah itu selesai, sampai di situ selanjutnya apa kegiatannya? Oke, kemudian jadi seperti ini ya. Sudah paham Nanda? Lebih gampang kemarin apa sekarang? Sekarang ya. Oke, terima kasih ya Nanda. Ya, silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan praktek. Menurut kalian lebih gampang minggu lalu apa minggu ini? Minggu ini. Kenapa kira-kira kok lebih gampang minggu ini? Karena ada TL1 sama TL2. Berarti semakin banyak TL-nya semakin mudah. Iya. Kenapa Jihan kok geleng-geleng? Oh, bangunannya cuma satu jadi gampang. Kalau minggu lalu bangunannya? Minggu depan belum tahu. Ya. Jadi hari ini sudah kita lewati menggambar perspektif dua titik hilang. Menurut kalian kalau dari segi pembelajaran kita hari ini seru apa? Seru. Gambar akan selalu seru. Baik. Untuk minggu depan kita akan ketemu lagi. Boleh diharapkan kalian membawa peralatan yang minggu ini kamu bawa. Ya, seperti buku gambar dibawa kembali, penggaris, pensil, penghapus dibawa kembali, lalu juga spidol hitam dan merah juga dibawa. Bisa ya? Oke, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini berhasil akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Resti. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana perasaannya Ibu telah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah anak-anak juga terlihat sangat antusias. Ya, saya melihat juga gitu Bu, anak-anak antusias dalam proses pembelajaran jenengan. Mungkin ya cocok ini dengan metodenya jenengan untuk materi tersebut Bu. Untuk kegiatan kemarin Bu, menurut jenengan apa yang perlu ditingkatkan? Untuk pembelajaran yang kemarin itu, untuk saya kemarin itu sebenarnya lanjutan dari pembelajaran sebelumnya ya Pak ya. Dan ini levelnya mungkin lebih tinggi lagi. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan lagi, mungkin saya juga perlu memperhatikan anak-anak yang baik yang sudah selesai atau lebih cepat selesai, dan juga yang mungkin ada yang kesulitan juga mungkin perlu saya perhatikan lebih seperti itu. Jadi kemarin saya melihatkan beberapa anak yang mungkin tingkatannya lebih tinggi Bu, yaitu selesai duluan dan membuat gaduh gitu di kelas. Nah itu menurut jenengan seperti apa itu? Ya, itu sebenarnya saya juga tidak mengantisipasi awalnya, karena yang minggu lalu itu sebenarnya mereka kesulitan. Nah ini saya tingkatkan lagi, ternyata
mereka lebih mudah mengerjakan, mungkin karena yang kemarin sudah tahu ya, gitu seperti itu. Nah mungkin kedepannya kalau misalnya memang ada yang lebih cepat selesai, saya mungkin akan memberikan tambahan lagi tugas yang mungkin lebih cocok di level mereka yang sudah cepat selesai. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya Bu Resti akan melaksanakan apa yang jenengan sebutkan tadi ya, seperti itu. Oke, Bu Resti, semoga di pelajaran selanjutnya jenengan bisa lebih mengakomodir semua kebutuhan siswa dan semoga berjalan dengan lancar setiap pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak Ardian. Oke, terima kasih Bu Resti. Terima kasih Pak Ardian dan Bu Resti. Salam kenal. Saya Irma Dewi, pengajar praktik dari Bapak Ardian. Nah, tadi sudah saya saksikan kegiatan pasca observasi. Tentunya Bu Resti sudah melalui kegiatan pra dan juga observasi bersama Pak Ardian. Nah, ini saya akan ulas sedikit, review sedikit kegiatan tadi. Yang pertama, bagus sekali Pak Ardian sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan Bu Resti saat mengajar. Tadi pertama juga ditanyakan perasaannya Bu Resti setelah melakukan proses pembelajaran. Selain itu, yang menjadi indikator ketercapaian juga sudah ditanyakan. Juga yang kedua, Bu Resti ini sudah menceritakan apa saja yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran tersebut, sehingga ada cerita tentang hambatan yang muncul saat proses pembelajaran. Tidak sampai di situ, Pak Ardian juga bertanya tentang apa kira-kira solusi hambatan yang muncul. Nah, setelah itu muncullah tindak lanjut dari Bu Resti. Jadi proses coachingnya sudah terlihat di sini, hal-hal terkait coachingan. Yang pertama tuh kemitraannya Pak Ardian. Pak Ardian sudah menunjukkan hal itu dengan tidak menggurui atau memberi saran. Itu sudah terlihat, tadi sudah saya lihat. Yang kedua, proses kreatif, percakapannya itu sudah dua arah. Dan rekan sejawat yang lebih banyak bercerita, yang lebih banyak berbicara. Jadi Pak Ardian ini hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Selain itu, Pak Ardian juga sudah mendengarkan cerita dari Bu Resti, mengulang juga merangkum. Pertanyaannya juga cukup menggali sehingga muncul tindak lanjut dari Bu Resti. Selain itu, yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Tadi sudah di akhir sudah muncul kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi secara umum sudah bagus sekali proses pasca observasi kali ini. Saya berterima kasih kepada Pak Ardian dan juga Bu Resti.